Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apa ini? Apakah si target jauh? Ya. Apakah si target jauh? Apa bisa saya merasakan? Ya bisa saja. Ya, ibarat gini ya teman-teman ya, targetmu jauh, ada di luar negeri. Ya. Apakah bisa dirasakan? Bisa, sangat mudah dan sangat bisa. Energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Pernahkah Anda berpikir ya, bahwasanya udara yang kita hirup itu adalah udara yang sama? Ya. Ya. Udara yang kita hirup ya, itu adalah udara yang sama. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Udara yang kita hirup itu adalah udara yang sama. Tanah yang kita injak itu adalah bumi yang sama. Pernahkah Anda berpikir seperti itu? Ya. Langit yang di bawah kita, di atas kita, itu juga adalah langit yang sama. Matahari yang bersinar juga matahari yang sama. Air yang kita minum juga adalah air yang sama. Artinya sama-sama air yang mengalir di bumi. Ya. Ketika Anda paham konsep alam semesta ini, maka targetmu berada dimanapun, ya, targetmu berada dimanapun, itu bisa Anda rasakan gitu ya, dan bisa Anda tundukkan. Jadi tidak ada ceritanya ya, targetnya tidak bisa kita rasakan, targetnya tidak bisa kita tundukkan karena target jauh. Lah, kenapa kok Anda tidak bisa menundukkan? Karena energimu kurang. Karena kamu tidak menguasai dan energimu kurang. Itu yang membuat target tidak bisa Anda tundukkan. Tapi kalau energimu penuh, yo bisa saja. Nah, contoh misalkan Anda punya target, Anda mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya dari Malang butuh 50.000 ya. Anda butuh 50.000 ya. Anda butuh 50.000 ya, untuk buat beli bensin. Tapi Anda hanya memiliki uang 25.000. Kira-kira bisa sampai enggak ya, sampai Surabaya? Ya enggak bisa sampai. Jadi ketika kita ini katakanlah ketika kita ini katakanlah visualisasi ya, dengan target yang jauh, itu juga membutuhkan energi. Ya, energinya ya cukup besar. Ya. Beda dengan targetmu itu dekat. Ya, samanya dengan gini ya. Ketika ketika target jauh ya, ketika Anda mau visualisasi, itu kan Anda merasa ragu-ragu. Itulah yang menunjukkan bahwasannya jarak ya, jarak antara kamu dan target itu jauh, sehingga membuat dirimu ragu-ragu. Nah, kalau sudah ragu-ragu ya, maka kamu tidak akan pernah berhasil sebelum menghilangkan keraguan-raguan itu ya, paham ya dari sini ya. Jadi tidak ada masalah ya. Saya pernah visualisasi itu ke Korea, karena pernah visualisasi ya, ke Korea, ke Amerika, pernah saya visualisasi ya. Saya uji coba ya, memang saya uji coba dengan target yang katakanlah bukan orang Indonesia gitu. Dan itu bisa gitu. Malah saya ketakutan sendiri ya mau datang ke Indonesia. Visualisasinya di situ. Ya. Pada saat saya visualisasi sekalian ya, saya tarik sukmanya.
Nah, tentunya untuk menarik sukma ini ya Anda harus punya energi dulu ya. Energimu itu harus kuat dulu ya. Dan itu juga butuh proses yang lama ya. Untuk mengumpulkan energi untuk bisa menarik sukma itu butuh proses yang lama. Tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ya. Saya proses itu kurang lebih 5-7 tahun. Saya tidak sampai memiliki kemampuan itu ya. Dari situ ya muncul kesadaran diri, ternyata ilmu ini sangat berbahaya gitu ya. Ya kalau saya turuti ya, torak tarik terus gitu ya, akhirnya saya terjebak di dalam hawa nafsu saya sendiri. Bisa ya. Jadi pertama kali yang perlu Anda lakukan ketika targetmu jauh, himpun energimu ya. Himpun energimu sebesar mungkin sampai hilang keraguan-raguan ya. Selama ragu-ragumu itu masih muncul ya, seperti pertanyaan ini kan ragu-ragu ya, itu tidak akan pernah bisa ya. Itu yang harus Anda hilangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.